1 bulan kemudian, kaki Albert kini menunjukkan perubahan yang signifikan. Dia sekarang sudah mulai berlatih berjalan dibantu oleh Adele. Dari hari ke hari hubungan Adele dan Albert semakin dekat. Cindy dan Satria pun mulai menyatukan jarak di antara keduanya. Coba pelan-pelan, pegang pundakku dan angkat kakimu satu persatu secara perlahan, ucap Adele. Di taman Albert memegang kedua pundak Adele layaknya sepasang kekasih yang hendak berdansa. Adele memegang pinggang Albert lalu ia berjalan mundur ke belakang sedangkan Albert ia berjalan maju walaupun masih kaku. Saat baru 2 langkah Albert merasakan nyeri namun dia tetap menahannya sampai di langkah kakinya yang ke-6 dia tak kuat lagi. Adele menghentikan langkahnya lalu menatap Albert dari dekat. "Au, ucap Albert memegang bahu Adele dengan kuat karena rasa sakit yang berasal dari kakinya. "Apakah sakit sekali?" tanya Adele. "Sakit? Tapi aku masih bisa menahannya," ucap Albert. "Jangan dipaksakan takutnya kakimu kenapa-napa, nanti bukannya sembuh malah tambah parah," ucap Adele. "Kalau begitu kita duduk saja dulu, rasanya seperti mau patah," ringis Albert. Adele membantu Albert untuk duduk di kursi yang terletak di tengah-tengah taman, tak lupa ia juga mengambilkan 1 botol air minum kepada suaminya. "Minumlah dulu," ucap Adele menyodorkan sebotol air mineral ke arah Albert. Albert berdehem mengambil air minumnya. Kring, kring, kring. Suara telepon Albert berbunyi. Dilihatnya Satria menghubunginya. Albert menggeser tombol hijaunya, lalu ia menempelkan HP-nya ke telinga. "Ada apa?" tanya Albert. "Tuan muda, Tuan Lukas meminta perusahaan Wiguna untuk kembali bekerja sama dengan perusahaannya. Apa Tuan akan menerimanya?" tanya Satria dari seberang. "Jemput aku sekarang juga," titah Albert. "Baik Tuan," ucap Satria. Albert mematikan teleponnya, dia meremas HP di tangannya dan menatap lurus ke depan. Adele sudah tidak khawatir lagi perihal penyakit mental Albert karena sekarang Albert sudah keluar dari trauma yang dialaminya. Albert memutar ulang kejadian beberapa bulan lalu di mana ia bertemu dengan Lukas untuk yang terakhir kalinya, di saat ia menghinanya tanpa ada rasa belas kasihan. "Kau ingin menyerahkan dirimu pada singa yang lapar Lukas," batin Albert. "Apa ada masalah?" tanya Adele. "Tidak ada, kau ikut denganku ke kantor," ucap Albert. "Ngapain males banget," keluh Adele. "Ayolah, sebentar saja," bujuk Albert. Adele menggela nafasnya, dengan malas dia menganggukkan kepalanya. Albert berjalan perlahan menggapai kursi rodanya lalu mendudukkan tubuhnya. Adele mengawasi Albert dari jarak dekat dia ingin Albert berusaha sendiri agar nantinya terbiasa. Adele mendorong kursi roda Albert masuk ke dalam rumah, kemudian dia membawa suaminya masuk ke dalam lift menuju lantai kamar milik Albert. "Adele, aku ingin kau memakai pakaian yang ada di lemari warna putih. Di sana ada paper bag warna marron, kau ambil lalu pilih mana yang kau suka, setelah itu Cindy akan mendandanimu," ucap Albert. Adele memutar bola matanya jengah. Albert mulai menerapkan banyak aturan padanya sampai ia pusing dibuatnya. "Kau ini mau mengajakku ke kantor atau ke kondangan sih, Al? Ribet banget harus pakai dandan segala. Tahu gini gak usah ikut aja, aku gak suka dandan Al," protes Adele. "Aku tidak menerima penolakan," tegas Albert final tidak ingin dibantah. Adele mengacak-acak rambutnya. Dia membalikkan badannya sambil menghentakkan kakinya. Albert menahan tawanya melihat tingkah Adele yang menggemaskan baginya. Ia mengeluarkan HP-nya mengirim pesan singkat kepada asisten pribadinya. "Siapkan semuanya, Sen. Kini telah tiba masanya," batin Albert. Cindy diminta mendandani Adele oleh kakaknya. Dia menyiapkan semua alat make up. Dia mengetuk pintu kamar Albert yang dibuka langsung oleh Adele. "Tok, tok, tok, Adele, kakak buka pintunya," teriak Cindy. "Ish, ini orang berisik banget sih," gerutu Adele dari dalam. Ceklek, Cindy melihat penampilan Adele dari atas sampai bawah. Dia menepuk keningnya, kakak iparnya itu masih belum mengganti pakaiannya. Aduh, kenapa masih pakai baju jelek sih Del? Bukannya kata kakak sekarang kamu pakai baju limited edition yang dia beli?" tanya Cindy. "Please deh jangan bawel, males banget gue disuruh dandan," keluh Adele. "Kakak iparku tersayang, kau harus mematuhi perintah suami kalau tidak nanti kau kena azab," ucap Cindy dengan ekspresi yang menyebalkan. "Arggggh," teriak Adele mengacak-acak rambutnya frustasi.
Sedari dulu, Adele paling anti memakai make up dan juga pakaian yang biasa wanita gunakan seperti dress, gaun atau yang lainnya. Suatu hari Adele pernah memakai kebaya saat kelulusan sekolahnya. Dia juga memakai make up sampai ia hampir dilecehkan oleh pacarnya sendiri karena kecantikan dan bentuk tubuh Adele yang terbilang seksi di mata para lelaki. Maka dari itu dia selalu memakai kaos oversize dan celana jeans. "Mana bajunya?" tanya Cindy. "Tunggu bentar," ucap Adele. Adele membawa paper bag maron yang diam-diam sudah disiapkan oleh Albert. Cindy mengambil paper bag dari tangan Adele lalu mengeluarkan dua dress selutut cantik berwarna putih dan biru langit. "Aigo, ini cantik sekali Del. Lu pasti cantik banget kalau pakai dress ini," ucap Cindy kagum melihat dress yang dia keluarkan. "Astaga cantik sekali. Tapi sayang aku tidak peduli," ucap Adele. Pletak, Cindy menjitak kening Adele dengan keras. Dia kira Adele akan senang melihat dress limited edition yang sangat cantik ternyata kakak iparnya itu malah bersikap biasa saja. "Lu ya dasar kamseupai. Ini tuh limited edition dimana hanya lu yang punya. Kakak ngebeliin lu hadiah mewah bukannya senang malah kayak lihat barang harga 5.000 di pasar. Aneh banget sih lu," omel Cindy terheran-heran dengan sikap Adele. "Tok, tok, tok, Nona. Tuan sudah menunggu di bawah." Beliau bilang tolong dipercepat dandannya, ucap Pak Ahmad mengetuk pintu dari luar. "Iya paman, sebentar lagi selesai kok," sahut Adele. "Tuh kan kakak udah nungguin. Cepet lu ganti baju yang warna biru langit itu lebih cocok sama lu biar ada cahayanya. Kalau yang putih aura wajah lu bakal redup kayak hidup lu gelap," ucap Cindy. "Awas lu ya, kalau Alga nungguin gue udah pastiin lu gak bakal selamat," ucap Adele mengambil baju dari tangan Cindy. Adele mengganti pakaiannya dengan dress berwarna biru langit. Selesai mengganti bajunya Adele ditarik oleh Cindy duduk di depan meja rias. Dengan lihainya Cindy memoleskan make up yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Pruk, pruk, Cindy memberi sentuhan merah di pipi Adele. Dan step yang terakhir adalah lipstick yang sudah dikombinasikan menjadi warna merah bak Barbie. Rambut Adele dibiarkan terurai. Cindy juga memasangkan sepatu heels dan juga tas berwarna putih yang pastinya barang branded. "Tara, akhirnya selesai," ucap Cindy bersorak puas dengan hasil karyanya di wajah Adele. Adele menatap wajahnya di depan cermin. Dia tak percaya kalau yang berada di depan cerminnya adalah dirinya. Adele meraba wajahnya, dia juga berdiri memutar tubuhnya melihat penampilannya. "Ini beneran gue Cin, kagak kayak tante girang kan?" tanya Adele. "G asteris 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 lu ya, masa gue dandanin lu kayak tante girang yang bener aja, bisa-bisa gue digantung sama kakak," ucap Cindy kesal. "Ya kan gue gak pernah dandan kayak gini, wajar aja gue nanya," ucap Adele. "Udah sekarang lu turun, tuh pangeran udah nungguin tuan putrinya turun," ucap Cindy. "Tapi gue gak bisa pakai heels bego, jalannya susah," sewot Adele. "Hadeu, ngerepotin amat hidup lu ya, yok gue bantuin awas aja kalau lu banyak protes entar gue jorokin sampai ngegelinding di tangga," ucap Cindy. "Tuh mulut lancar banget ngomongnya," protes Adele. Cindy memegang tangan Adele dan berjalan perlahan, dia berjalan menuruni satu persatu tangga dengan kaki yang gemetar. Albert menatap jam di pergelangan tangannya, tetapi Adele masih belum turun juga. "Kakak," panggil Cindy dari arah tangga. Albert mengalihkan pandangannya ke arah tangga. Ditatapnya wajah Adele yang cantik dan anggun tidak seperti Adele yang selalu ia lihat. Jantung Albert berdetak dengan cepat. Dia sampai memegangi jantungnya yang meleleh melihat kecantikan Adele. Bidadari yang cantik, batin Albert. Satria yang baru saja datang pun pangling melihat wajah Adele sampai dia mengucek matanya berkali-kali. Pak Ahmad hanya tersenyum melihat penampilan Adele yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Mata Albert tak berkedip sampai Adele berdiri di hadapannya. Adele salah tingkah ditatap oleh Albert. "Hello, kakak, kakak," teriak Cindy. Albert langsung tersadar. Dia memalingkan wajahnya bak maling yang tertangkap basah. Wajah Adele memerah bak tomat yang sudah matang sempurna. Satria masih betah memandangi wajah Adele dan Albert tidak terima wanitanya ditatap oleh lelaki lain selain dirinya. "Satria, kau sudah bosan bekerja? Atau kau ingin aku mencongkel matamu lalu melemparnya ke kandang buaya?" tanya Albert dingin plus dengan tatapan tidak sukanya. "Dek, tidak tuan.
Maafkan saya, ucap Satria terbata. Cindy mendelikkan matanya ke arah Satria. Sungguh dia merasa bete melihat Satria yang terus-menerus menatap Adele. Awas lu ya, berani lirik cewek lain gue pastiin lu gak bisa lihat selamanya, gerutu Cindy dalam hati. Aduh mampus deh kalau gini ceritanya, batin Satria. Satria ketar-ketir melihat tatapan Albert dan juga Cindy. Kedua adik kakak itu terlihat menyeramkan bagi Satria. Ayo katanya mau ke kantor, kenapa malah diem-diem bae di sini, ucap Adele. Ucap Albert. Pak Ahmad ikut serta pergi ke kantor atas perintah Albert. Dia mendorong kursi roda Albert sedangkan Adele berjalan di samping suaminya. Sebelum semuanya pergi, Cindy menarik kerah baju Satria ke belakang. Dia membisikkan sesuatu di telinga Satria. Kalau sampai berani lirik cewek lain, aku pastikan burungmu disembeli dengan sempurna oleh tanganku sendiri, bisik Cindy. Gluk, Cindy merapikan pakaian Satria yang sudah pias karena takut oleh ancaman Cindy. Bukan apa-apa masalahnya, Cindy tak pernah main-main dengan ucapannya, sama persis dengan Albert. Tanpa banyak yang tahu, Satria dan juga Cindy sudah berkomitmen untuk menjaga perasaan satu sama lain sampai Indah dan juga Albert memberikan restu. Kalau rahasia tidak perlu ditanyakan lagi, apapun keinginan Cindy dia pasti memenuhinya. Satria bergegas keluar dari mansion, dia langsung masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Mobil langsung melesat pergi meninggalkan mansion. Di sepanjang perjalanan diam-diam Albert mencuri pandangan pada Adele. Kalau mau lihat tinggal lihat aja, gak usah kayak maling ngintip-ngintip segala, cibir Adele. Ger, ucap Albert. Geng sini bos, goda Adele. Dek, jantung Albert mulai tak normal. Mungkinkah kini benih cinta sudah tumbuh di dalam hatinya? Beberapa menit kemudian mobil Albert sudah sampai di kantor. Pak Ahmad membantu Albert duduk di kursi rodanya lalu mendorongnya masuk ke dalam. Para karyawan terkejut melihat Albert yang duduk di kursi roda. Para karyawan berbisik-bisik membicarakan dirinya. Kalian sudah bosan bekerja? Kembali ke tempat masing-masing, ucap Satria dengan tegas. Para karyawan ketakutan, mereka menundukkan kepalanya masing-masing. Albert menatap tanpa ekspresi saat Pak Ahmad melanjutkan perjalanannya. Adele menatap tajam para lelaki yang melihatnya dengan tatapan memuja. Apa lihat-lihat, mau gue tonjok tuh muka satu-satu hah? Sewot Adele menunjukkan kepalan tangannya. Adele risih ditatap seperti itu. Albert memberikan kode kepada Satria, dia ingin asisten pribadi ini mengurus para lelaki yang berani menatap istrinya lebih dari 3 detik. Al, kau duluan saja. Aku mau mengambil barangku yang tertinggal di dalam mobil, ucap Adele. Satria kau temani Adele. Titah Albert. Baik tuan, ucap Satria. Albert dan Pak Ahmad menaiki lift khusus CEO menuju ruangan milik Albert. Sampai di ruangan pribadinya, Pak Ahmad membukakan pintu untuk Albert. Lukas ternyata sudah ada di ruangan Albert. Dia bangun menyambut kedatangan Albert. Ternyata dia masih punya nyali, batin Albert.